Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah proses produksi, Bapak Profesor Dr. Muhammad Sayuti, ST MSc Engineering IPM. Di sini kami akan membawakan materi kami yaitu tentang proses produksi forging. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Zanitisya Putrakoto dengan NIM 2201300098. Selanjutnya yaitu ada teman saya Rindiani Sri Wulandari dengan NIM 22013099. Selanjutnya yaitu ada Indah Agustina Sari dengan NIM 2201300109. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rindiani Sri Wulandari. Nama saya Rindiani Sri Wulandari S dengan NIM 2201300099. Materi yang kami ambil di sini atau yang kami paparkan di sini ialah forging, yang mana forging itu merupakan penempaan, yang merupakan salah satu metode pengerjaan logam tertua, namun tetap menjadi salah satu metode yang paling efektif hingga saat ini. Pada intinya, penempaan adalah proses pembentukan logam mentah tanpa membiarkan bahan tersebut meleleh seluruhnya. Logam tetap dalam keadaan padat, sementara operator melakukan kombinasi teknik pembentukan seperti memalu, menggulung, atau menekan. Nah, tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan sifat-sifat mekanisme logam seperti kekuatan, ketahanan, ketangguhan, sambil menghilangkan cacat atau retakan porositas. Nah, di sini pada umumnya forging itu bisa kita temukan di proses manufaktur yang memanfaatkan logam atau besi. Forging merupakan proses pembentukan logam atau besi yang dilakukan secara plastis. Logam yang dibentuk atau ditempa diberikan tekanan dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Hasil logam yang ditempa ditekan berkali-kali hingga membentuk dan mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam dari forging. Nah, forging itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu hammer forging, yang kedua itu fresh forging, yang ketiga itu drop forging, yang keempat itu roll forging, dan yang kelima itu offset forging. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu apa sih yang dimaksud atau proses dari hammer forging, kemudian ada fresh forging, kemudian ada drop forging, roll forging, serta offset forging. Nah, yang pertama itu kita masuk ke hammer forging. Hammer forging atau penempaan yang menggunakan palu. Dalam artian di hammer forging ini alat yang digunakan itu seperti palu dengan proses tekanan. Jenis forging ini merupakan jenis penempaan yang paling sering dilakukan dan proses penempaan yang dilakukan cukup sederhana. Dalam proses hammer forging dibutuhkan 2 alat utama yaitu anvil atau landasan dan palu besar yang datar. Nantinya logam yang ingin ditempa akan diletakkan di atas anvil atau landasannya tersebut. Hammer forging sering diaplikasikan dalam proses pembuatan komponen otomotif seperti poros engkol, roda gigi. Hammer forging ini cocok digunakan untuk proses penempaan dalam proses skala kecil. Hal tersebut dikarenakan proses yang dilalui memakan waktu yang lama dan dibutuhkan skill yang tinggi untuk melakukan hammer forging. Untuk hammer forging tersendiri itu harus melakukan proses yang cukup lama hingga membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga dapat menghasilkan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Rindi mengenai macam-macam forging. Selanjutnya yaitu ada press forging. Press forging adalah mesin yang menghasilkan tekanan untuk menempa material. Mesin ini digunakan untuk membuat bagian dengan bentuk yang kompleks dan harus memiliki kekuatan serta kekakuan tinggi atau high rigidity. Proses press forging adalah metode pembentukan logam yang menggunakan tekanan secara langsung untuk membentuk benda kerja di antara cetakan atau die. Proses press forging ini digunakan dalam berbagai industri untuk pembuatan komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi seperti industri otomotif, industri penerbangan, dan persenjataan militer. Yang selanjutnya itu ada drop forging. Drop forging adalah proses metalworking yang secara bertahap membentuk sepotong dipanaskan logam yang disebut anode. Dalam proses drop forging dibutuhkan die atau cetakan yang dapat mengubah bentuk logam sesuai dengan cetakan yang tersedia. Untuk dapat mengubah logam sesuai dengan die, drop forging biasanya digunakan dalam pembuatan seperti aerospace landing gear,
wing components dalam komponen pesawat terbang. Selanjutnya yaitu ada roll forging. Roll forging adalah pembentukan bahan yang digunakan untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja silindris atau persegi. Proses roll forging dapat digolongkan sebagai proses penempaan atau forging maupun proses pengerolan atau rolling. Akan tetapi, secara umum, roll forging diklasifikasikan sebagai proses penempaan meskipun menggunakan roll. Roll forging secara umum digunakan untuk membuat komponen-komponen yang butuh kekuatan tinggi. Hal ini karena produk-produk roll forging memiliki kekuatan dan struktur butir yang lebih baik dibandingkan dengan produk permesinan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Indah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang upset forging atau penempaan kesal, di mana ini merupakan proses manufaktur yang mengubah logam secara plastik di bawah tekanan besar menjadi komponen berkekuatan tinggi dengan berbagai ukuran. Nah, upsetting dapat dilakukan dalam pengoperasian konvensional, kadang-kadang sebagai bagian dari rangkaian penempaan untuk membentuk logam sebagai persiapan untuk pukulan terakhir pada rongga cetakan akhir mesin tempa. Nah, upsetting forging biasanya digunakan dalam pembuatan seperti baut, struktur jembatan, dan penghubung steering. Nah, lalu ada die forging dan closed die forging, di mana die forging atau tempa cetak terbuka adalah jenis penempaan atau forging yang paling sederhana. Proses penempaan jenis ini dioperasikan dengan menekankan benda menggunakan dua buah die atau cetakan yang berbentuk rata. Lalu ada closed die forging atau tempat cetak tertutup. Adalah proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda kerja sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa proses produksi dari hammer forging, di mana akan menjelaskan tentang open dan impression dari die drop hammer forging. Nah, forging sendiri adalah salah satu jenis dari proses bulk deformation. Proses ini menambahkan deformasi melalui gaya yang bekerja secara lokal di bagian tertentu dengan memanfaatkan dies. Di hampir semua proses forging dilakukan dengan menggunakan temperatur di atas temperatur kristalisasi. Nah, selanjutnya itu ada open die hammer forging, di mana ini merupakan proses simple dan fleksibel namun tidak praktikal untuk proses produksi dalam skala besar. Kita dapat melihatnya sesama dalam video ini. Nah, selanjutnya itu ada impression die drop hammer forging. Lebih cocok digunakan untuk proses produksi dalam skala besar, karena dapat menghasilkan bentuk yang seragam dengan adanya bantuan dari cetakan. Nah, berikutnya di sini ada salah satu video rekayasa proses produksi dengan menggunakan mesin press forging.
Nah, di bagian dari proses fresh forging ini, di bagian-bagian mesinnya itu ada yang pertama itu flywheel, ada handle, ada stopper, ada frame, ada screw, ada base, ada guard, ada ram. Yang mana dapat kita lihat tadi, mesin penempaan fresh ini menggunakan ram vertikal untuk memberikan tekanan bertahap dan terkontrol pada cetakan tersebut menahan benda kerja tersebut. Kemudian proses ini mirip dengan proses penempaan jatuh, namun menggunakan tekanan yang lambat dan bukan serangkaian dari pukulan. Pergerakan dari ram tersebut sangat lambat hingga menembus lebih ke dalam benda kerja sehingga benda kerja mengalami deformasi plastis yang seragam. Cetakan dari penempaan tersebut bisa menggunakan cetakan terbuka atau tertutup. Pada penempaan cetakan terbuka, cetakan tidak menutup seluruh benda kerja, sedangkan cetakan tertutup, cetakan mengelilingi benda kerja seluruhnya. Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 9 mengenai proses dari forging. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.